Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Iya, Bu. Bagaimana puasanya hari ini? Lancar semua? Lancar, Bu. Alhamdulillah. Wah, meskipun sudah siang, kelas ini luar biasa ya semangatnya. Ya, pertahankan terus. Oh ya, semoga puasanya bisa penuh ya. Penuh sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia? Siap, Bu. Oke, harus selalu siap ya. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks cerita imajinasi. Kira-kira ada yang tahu belum ya? Apa itu teks cerita imajinasi? Belum ada yang tahu? Mari kita cari tahu. Oke, sekarang coba angkat kedua tangannya ke depan. Lalu hadapkan telapak tangan ke muka. Kemudian tutup matanya. Loh, Bu, kok matanya ditutup? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendengarkan audio yang akan Ibu putar. Jadi tugas kalian adalah mendengarkan audio yang akan Ibu putar ini ya. Oke? Sudah siap? Siap. Tutup matanya sekarang. Ibu akan putarkan audionya. Halo siswa-siswi kelas 7, apakah kalian mengenal suaraku? Aku adalah seorang putri yang sangat dicintai Aladin. Namaku Yasmin. Tahukah kalian? Baik, silakan matanya dibuka. Nah, lalu dengan mendengar audio atau suara dari Putri Yasmin tadi, tentunya kita bisa merumuskan tujuan pembelajaran hari ini ya. Apa tujuannya? Yaitu agar kalian mampu menentukan unsur teks cerita imajinasi dan menentukan karakteristik unsur teks cerita imajinasi. Jadi, langkah pembelajarannya nanti kurang lebih seperti ini. Yang pertama, membahas konsep unsur cerita secara umum. Nah, nanti kita membahasnya memakai sebuah media. Kemudian yang kedua, kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan suatu tugas. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya adalah berdiskusi dan mengidentifikasi sebuah video teks cerita imajinasi yang nanti akan Ibu tayangkan melalui proyektor. Apa yang diidentifikasi? Tentu saja unsur dan karakteristiknya. Baru kemudian sesi presentasi dan penyimpulan. Anak-anak, penting untuk kalian ketahui bahwa unsur teks cerita imajinasi ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah unsur intrinsik, in artinya di dalam, yaitu unsur pembangun cerita dari dalam. Lalu ada unsur ekstrinsik, X artinya luar. Jadi ada unsur pembangun dari luar. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, Ibu punya sebuah media. Nah, apa Bu medianya? Kalau dalam kisah Aladin, ada yang namanya karpet ajaib. Nah, Ibu juga punya namanya karpet sutra. Ini dia karpet sutra ya. Kita pasang dulu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, dalam karpet sutra ini terdapat dua jenis unsur teks cerita imajinasi. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Seperti yang tadi kita singgung, unsur intrinsik ini terdiri dari yang pertama ada apa ini? Tema. Yang kedua, tokoh. Yang ketiga, latar. Kemudian yang keempat ada alur. Berikutnya apa ini? Gaya bahasa. Kemudian yang terakhir amanat. Jadi unsur intrinsiknya ada berapa anak-anak? Betul sekali, ada 6. Berikutnya unsur ekstrinsiknya. Unsur ekstrinsiknya ada yang pertama pendidikan, yang kedua ada sosial, yang ketiga agama, keempat budaya, dan yang terakhir ekonomi. Jadi ada berapa unsur ekstrinsiknya?
Ada 5 unsur ekstrinsik. Sampai di sini bisa dipahami ya? Untuk lebih memahami tentang unsur dan karakteristik teks cerita imajinasi, Ibu akan menampilkan sebuah video contoh penyajian teks cerita imajinasi secara lisan. Tapi sebelum itu, Ibu ingin kalian membentuk kelompok dulu, ya. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Pembagiannya bagaimana, Bu? Nanti kalau dibagi sendiri rebutan. Ya, pembagiannya kita pakai teknik berhitung ya. Jadi, mulai dari pojok sini, silakan hitung 1 sampai 3. Lalu setelah sampai 3, diulangi lagi, 1 lagi ya. Bisa dipahami? Oke, berhitung mulai. Baik, sudah terbentuk kelompoknya. Silakan kalian berkumpul bersama kelompok kalian masing-masing. Setelah itu Ibu akan memutar videonya. Ya, ini videonya, silakan disimak. Yang perlu dicatat silakan dicatat karena setelah ini akan Ibu berikan tugas. Sudah siap? Baik. Selamat menyimak. Baik anak-anak, itu tadi video cerita imajinasi. Bagaimana ceritanya? Menarik tidak? Menarik. Ya. Masih ingat judul ceritanya tadi apa? Perjalanan dari sang bernasi raksasa. Oke, berarti kalian sudah menyimak dengan baik ya. Nah, sekarang Ibu punya tugas untuk kalian. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya adalah mengisi lembar identifikasi. Ini yang Ibu pegang ini namanya lembar identifikasi. Apa yang harus diidentifikasi? Yang harus diidentifikasi adalah 6 unsur intrinsik dan 5 unsur ekstrinsik. Nah, Ibu jelaskan dulu caranya bagaimana. Di sini sudah ada 6 unsur intrinsik dan 5 unsur ekstrinsik sebagaimana dalam Karpet Sutra. Misalnya, tema. Kira-kira tadi temanya apa ya? Tema ceritanya apa ya? Kalian isikan di bawahnya ini nanti. Dan seterusnya. Kemudian kalian hubungkan. Di sampingnya ini ada kalimat-kalimat pengertian yang tersusun secara acak. Nah, ini kalian hubungkan. Kira-kira mana ya yang cocok dengan unsur? Misalnya, ini Ibu beri contoh 1 ya. Tema ini kira-kira pengertiannya apa ya? Oh, tema ternyata adalah ide cerita atau gagasan pokok cerita. Maka panahnya ke sini, seperti ini. Seperti itu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Berikutnya, di baliknya ini ada identifikasi karakteristik. Di sini ada beberapa soal. Bagaimana tokohnya? Apakah memiliki ciri khas? Adakah sesuatu yang unik dalam cerita? Nah, ini kalian isi sesuai dengan simakan kalian tadi terhadap video. Begitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, Ibu bagikan sekarang. Baik, ada kelompok yang belum kebagian lembar identifikasi? Sudah semua? Oke, kalau begitu silakan dikerjakan. Ibu akan berkeliling untuk memeriksa dan membimbing kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada yang dibingungkan, ya. Silakan, mulai dikerjakan. Ya, betul seperti itu. Guru tanya. Ya, kelompok lampu ajaib mau tanya apa? Ini latarnya cuma latar tempat saja. Latar, coba diingat-ingat lagi. Latar itu ada berapa sih? Ada 3. Pertama latar tempat, kedua latar Waktu. ketiga latar Suasana. Nah, jadi kalau di video tadi ternyata kalian menangkap ada latar waktu, itu juga ditulis, jangan cuma tempat saja. Kalau ada latar suasana, suasananya bagaimana? Nah, itu juga ditulis. Gitu ya. Tapi tadi kami hanya menemukan latar tempatnya, Bu. Latar tempat aja yang ditemukan. Ya, di mana coba? Latarnya di mana aja? Di ruang makan dan di sel khayalan. Ruang makan dan sel khayalan. Nah, pas di ruang makan, maksud Ibu. Di ruang makan itu tadi Dania ngapain? Sarapan kan? Nah, kalau sarapan itu biasanya di waktu kapan? Pagi, siang, sore? Pagi. Berarti latar waktunya pagi hari. Iya. Terus ada suasananya nggak? Latar suasana? Nah, latar suasananya tadi dari yang menyenangkan menjadi menegangkan. Kemudian Lalu berubah melegakan. ya, kelompok Doraemon, ada yang dibingungkan? Ada. Soal ini maksudnya bagaimana, Bu? Yang mana? Ini. Adakah halaman
dalam cerita tadi, ya coba diingat-ingat lagi. Dalam cerita video yang kalian simak tadi, ada tokoh yang menurut kalian nggak masuk akal? Ada, Bu. Nah, siapa? Nasi raksasa. Iya, nasi raksasa. Itu kan nasi ya. Logikanya nasi itu adalah benda mati. Jadi, kalau benda mati kok bisa bicara, benda mati kok bisa tiba-tiba hidup, itu berarti punya apa? Punya kesaktian kan? Ya, jadi nasi raksasanya tadi itu memiliki kesaktian, keunikan, keanehan seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan dilanjutkan. Ayo, kelompok ajaib kok rame sendiri. Sudah selesai? Sudah. Oh, sudah ya. Kalau sudah sambil diteliti lagi ya, jangan rame sendiri. Kasihan teman-temannya, ya? Ya. Oke. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya untuk diskusi. Sekarang siapa yang mau presentasi dulu? Saya, Bu. Ya, Maya dari kelompok Lampu Ajaib. Silakan maju ke depan, presentasikan alur dan karakteristiknya. Silakan. Unsur alur. Alur adalah jalan cerita. Alur dalam cerita tadi dimulai dari saat Dania sarapan. Nasinya jatuh, jadi raksasa dan berujung penyesalan. Karakteristik alur dalam cerita tadi adalah awalnya bisa diterima logika, lama-lama ada bagian yang tidak masuk akal. Ya, tepuk tangan dulu untuk Maya. Bu, Kelompok saya Lampu punya Ajaib. pendapat yang beda. Iya, silakan. Kalau menurut saya alurnya dimulai dari Dania yang tidak mau mencuci tangan, Bu, lalu diakhiri dengan penyesalan dan kesadarannya. Ya, jadi ini tadi ada pendapat yang beda ya dari kelompok Doraemon. Ini yang menyampaikan pendapat namanya Indri. Ya, menurut Indri, cerita imajinasi peringatan dari seonggok nasi raksasa tadi memiliki alur yang dimulai dari Dania yang enggan mencuci tangan dan diakhiri dengan penyesalan dan kesadaran dari Dania. Betul sekali Indri, kamu pinter. Nah, untuk kelompok lain, ini bisa ditambahkan ya jawabannya, karena memang alurnya tadi itu dimulai dari Dania yang enggan mencuci tangan. Termasuk Maya, nanti silakan ditambahkan ya. Silakan duduk. Ya, jadi bisa dipahami ya, itu tadi alur dan karakteristiknya. Kita lanjutkan. Baik, anak-anak, unsur yang terakhir yaitu pesan moral atau amanat. Kira-kira tadi ceritanya pesan moralnya apa? Kita harus menjaga kebersihan. Ya, betul Idri. Ada lagi yang bisa? Saya mencuci tangan sebelum makan. Ya, betul sekali. Selalu mendengarkan nasihat ibu. Iya, betul. Menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan, dan selalu mendengarkan nasihat ibu. Jadi itu tadi pesan moralnya. Karena kalian sudah berani menjawab, maka ibu beri hadiah yang akan melindungi kalian dari virus ya. Nih, satu-satu ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, anak-anak, karena diskusinya sudah selesai dan sebelum ibu tutup, sebelum ibu simpulkan atau kita simpulkan bersama, silakan kalian sunting, kalian perbaiki hasil identifikasi kalian. Kira-kira ada yang tadi kurang tepat atau kurang lengkap, silakan dilengkapi ya. Nah, setelah itu kalian isi lembar penilaian diri ini. Ini namanya lembar refleksi. Kalian sudah paham atau belum dengan materinya? Silahkan ditulis di sini. Kalau sudah paham ya katakan kalau sudah paham. Lalu bagaimana ringkasannya? Silahkan ditulis di situ. Kemudian yang terakhir, pesan dan kesan kalian selama mengikuti pembelajaran. Gitu. Silahkan diisi. Baik anak-anak, jam berapa sekarang? Ya, jam pelajaran sudah hampir habis. Sekarang silakan hasil identifikasi yang sudah disunting, sudah diperbaiki, dikumpulkan ke depan. Lembar refleksi atau penilaian dirinya juga ya, dikumpulkan ke depan juga. Oke. Ya, terima kasih. Berikutnya, kita akan menyimpulkan diskusi kita. Ya, sebelum ibu yang menyimpulkan, kira-kira ada yang berkenan untuk menyimpulkan dulu?
materi kita hari ini, unsur dan karakteristik teks cerita imajinasi. Simpulannya bagaimana? Saya, Bu. Ya, Aska, silakan Aska. Jadi, unsur intrinsiknya ada 6, mulai dari tema sampai amanat. Unsur ekstrinsiknya ada 5, mulai dari pendidikan sampai ekonomi. Baik, 100 untukmu. Kita tepuk tangan untuk Aska. Oke, ya. Jadi, simpulan diskusi kita hari ini adalah unsur intrinsik teks cerita imajinasi terdiri dari 6, yaitu tema, tokoh, latar, alur, bahasa, dan amanat. Kemudian unsur ekstrinsiknya ada 5. Ada pendidikan, sosial, budaya, agama, dan ekonomi. Karakteristiknya yaitu tokohnya unik dan sakti, kemudian latarnya tidak terbatas ruang dan waktu, alur cerita dan temanya bersifat imajinatif, sedang bahasanya bersifat ekspresif. Bisa dipahami ya? Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, silakan ketua kelasnya memimpin doa penutup. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ibu mohon maaf jika ada kurang lebihnya ya dalam membimbing kalian. Jika ada yang kurang jelas mungkin kalau bertemu dengan Ibu di luar kelas boleh ditanyakan. Ya, baik, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.